One Piece chapter 1103 akhirnya telah rilis juga, di mana pada chapter kali ini berjudul Maafkan Aku Ayah, di mana judul tersebut mengacu kepada Bonnie yang sudah siap untuk menghadapi kematian setelah mengetahui bahwa karena dirinya lah sehingga Kuma menjadi sangat menderita. Namun di momen itu Kuma diperlihatkan telah sampai di Pulau Egghead dan berhasil menyelamatkan Bonnie. Sepertinya Oda Sensei memang telah mempersiapkan momentum ini sedari awal. Hal itu terlihat pada chapter sebelumnya, di mana Kuma yang pergi begitu saja meninggalkan pasukan revolusi saat mereka berada di Kamabaka. Kemudian Kuma yang terbang sampai menghantam tembok Redland. Bahkan setelah sampai di Marijoa, Akainu yang berhadapan dengan Kuma tidak mampu untuk menghentikan langkahnya. Pada chapter kali ini, kita mendapatkan sebuah sampul berwarna, di mana terlihat kru Tobi Jerami bersama Momonosuke dan juga Yamato sedang berpesta sembari menyantap daging. Namun pada baju yang dikenakan Luffy dan Yamato, terlihat gambar seekor naga yang mirip dengan Momonosuke. Sedangkan pada baju Jinbe terlihat gambar naga dengan warna kuning. Lalu di baju Franky ada juga gambar naga, namun berwarna hijau. Nah, sedangkan di baju Zoro, gambar naganya sama dengan Franky, tetapi dengan tulisan Dragon. Kira-kira clue seperti apa yang coba Oda sampaikan ya? Tertulis pada panel awal, Bonnie mengetahui kenyataannya. Chapter dimulai dengan sebuah flashback, di mana Dr. Vegapunk bertanya pada Bonnie, "Apakah kau sudah melihat semuanya?" Dengan raut wajah yang sedih, Bonnie hanya menjawab, "Ya." Lalu Dr. Vegapunk meminta maaf kepada Bonnie karena dia sudah mengingkari janji yang dia buat dengan Kuma. Di momen itu, Bonnie langsung berlari dan memeluk Dr. Vegapunk, sembari meminta maaf kepada Dr. Vegapunk. Tin kemudian berpindah, di mana Dr. Vegapunk teringat momen pada saat ia memberikan sebuah hadiah kepada Bonnie di saat berumur 10 tahun, di mana hadiah tersebut berasal dari Kuma. Dan Kuma mempercayakan kepada Dr. Vegapunk untuk memberikannya kepada Bonnie, di mana Bonnie yang mengetahui bahwa itu adalah hadiah dari ayahnya. Dia terlihat sangat bahagia. Hadiah tersebut berupa kalung yang terbuat dari batu safir dengan motif bunga matahari. Kemudian Dr. Vegapunk mengatakan bahwa Kuma mengatakan bahwa itu adalah jimat perlindungan untukmu. Dengan semangat, Bonnie menjawab, "Ya, tentu saja." Mengingat kejadian itu, Vegapunk mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika seorang anak telah banyak berubah hanya dalam waktu 2 tahun. Sungguh tidak ada yang bisa membayangkannya. Di momen itu juga Vegapunk mengatakan bahwa dia sempat merasa terkejut. Bonnie dan Luffy bisa datang ke sini. Itu sungguh takdir yang aneh. Lalu Bonnie menjawab, "Topi jerami? Ya, dia adalah anak dari teman akrab ayahku." Kemudian Vegapunk menceritakan bahwa di saat Bonnie memasuki ruangan itu, banyak insiden yang terjadi di sini, dan Vegapunk rupanya telah diselamatkan oleh Tobi Jerami, sehingga Vegapunk meminta Bonnie untuk tetap tenang, karena dia akan menceritakan semuanya pada Bonnie. Di momen itu juga Vegapunk mengatakan sesuatu dalam hati, "Maafkan aku Bonnie, tapi aku tidak punya pilihan lain. Bukan salah ilmuwan melakukan pekerjaannya, tapi yang salah adalah mereka." Scene kemudian berpindah dan kembali ke timeline sekarang, di mana terlihat Bonnie yang sedang dicengkram oleh Saturnus setelah Bonnie mencoba menyerangnya. Di sisi lain, Angkatan Laut juga telah bersiap untuk menembak Bonnie. Di momen itu Saturnus mengatakan, "Dengarkan baik-baik bajak laut Bonnie, ayahmu Kuma, dia sudah mati." Mendengar hal itu, raut wajah Bonnie tampak begitu marah. Namun melihat kejadian itu, Sanji, Vegapunk, Franky, dan Atlas mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Bonnie karena tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Sementara Luffy masih terbaring di tanah akibat efek penggunaan gear 5-nya, di mana tubuhnya sudah kering kerontang, sembari meminta seseorang untuk memberikannya makanan. Di sisi lain, Sentomaru terlihat sudah tertangkap oleh Angkatan Laut. Sementara itu terlihat Kizaru sedang rebahan di tanah. Dia sepertinya mengkhawatirkan Bonnie dan Sentomaru. Scene kembali berpindah ke lepas pantai Pulau Egghead. Terlihat ada begitu banyak kapal perang Angkatan Laut yang telah mengepung pulau tersebut.
Kemudian Angkatan Laut mengumumkan jika tidak ada yang boleh memasuki pantai Pulau Egghead kecuali seorang admiral. Kemudian kita diperlihatkan orang-orang di berbagai belahan dunia One Piece sedang membaca berita mengenai apa yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Mereka mengatakan jika penyerangan itu jauh lebih besar dari Ohara. Sementara yang lain ada juga yang mempertanyakan bagaimana kondisi dari Dr. Vegapunk. Lalu kita juga diperlihatkan Dragon dan Ivankov yang sedang berbincang di kerajaan Kamabaka. Rupanya mereka sedang membahas mengenai apa yang terjadi pada Kuma, di mana Dragon bertanya pada Iva, jika dia menuruti instingnya, menurutmu dia akan pergi kemana? Lalu Iva menjawab, jika aku menjadi Kuma, aku akan pergi ke Marijoa. Namun Dragon hanya terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Scene kembali berpindah ke lokasi Saturnus dan Bonnie, di mana setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Saturnus, Bonnie kemudian berkata, meskipun ini akan membunuhku, aku juga akan membunuhmu. Kemudian Bonnie membesarkan tangan kanannya dan berniat untuk menghantam Saturnus dengan tangan yang telah dilapisi oleh haki. Teknik itu bernama Distorted Future. Melihat Bonnie melakukan teknik itu, raut wajah Saturnus terlihat sedikit terkejut. Kemudian berkata, itu sama seperti Nika. Dan Bonnie pun langsung menghantam Saturnus. Namun ada hal aneh yang terjadi, di mana pukulan Bonnie menjadi begitu lemah. Kemudian Bonnie langsung kembali ke wujud normalnya. Sembari bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku menjadi lemah lagi? Kemudian Saturnus langsung menghantam Bonnie ke tanah. Di momen itu Saturnus mengatakan, kau itu memang putrinya. Tentu saja kau tahu soal nama itu. Tetapi kau tidak mengetahui apa sebenarnya itu. Wujud putih Nika dari topi jerami sepertinya masih belum terhubung dengannya. Sungguh mengecewakan. Di momen itu Saturnus kembali dikejutkan dengan sesuatu. Rupanya Saturnus menyadari jika Luffy dengan lahap sedang memakan sesuatu. Kemudian Saturnus mengatakan, hei, siapa yang telah memberikannya makanan? Cepat, ikat dia dengan borgol batu laut. Para angkatan laut yang lain juga kaget melihat hal itu, sehingga mereka langsung berlari ke arah Luffy. Di sisi lain, Kizaru juga terlihat sudah mulai bangun dari rebahannya. Masih di momen yang sama, melihat Saturnus yang sedang lengah, Bonnie mencoba untuk memanipulasi usia Saturnus dengan kekuatan buah iblisnya. Namun lagi-lagi hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana kekuatan buah iblis Bonnie tidak berpengaruh terhadap Saturnus. Saturnus yang menyadari bahwa Bonnie mencoba untuk memanipulasi usianya, kemudian mengatakan, Bonnie, orang yang memberimu kemampuan itu adalah aku. Kami melakukan eksperimen pada seorang bayi, di mana kami memberi mereka kekuatan buah iblis dengan ekstraksi buah iblis. Meskipun itu berhasil, tapi itu merupakan kekuatan buah iblis yang tidak dibutuhkan. Penggunanya bisa berubah menjadi apapun di masa depan, seperti perkiraan mereka. Tapi kekuatan itu akan jauh berkurang di saat orang itu mengetahui bahwa masa depannya berbeda dari kenyataan. Di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan Kuma yang sedang terbang menuju Pulau Egghead. Kemudian sembari melihat tangannya, Bonnie mengatakan bahwa aku ingin percaya pada Nika. Bahwa Nika itu ada. Ayah menjadi cyborg yang mematuhimu tanpa ragu. Aku bersumpah akan mencarinya untuk memberi kebebasan lagi. Mendengar apa yang dikatakan Bonnie, Saturnus juga mengatakan bahwa Kuma yang percaya dengan legenda Balkanian itu pernah bilang padaku jika dia ingin menyelamatkan orang-orang, sama seperti Nika. Aku juga sempat bereksperimen dengan obat-obatan pada ibumu, orang yang kemudian menjadi wanita negara suci ke-8. Tapi efek sampingnya tidak berhenti. Sapphire Scale itu terus saja muncul. Itu adalah sebuah kegagalan. Eksperimennya tidak berjalan dengan baik. Bahkan anaknya pun mewarisi kondisi itu. Mendengar apa yang Saturnus katakan, Bonnie pun hanya bisa menangis. Dan kita pun diperlihatkan Kuma yang telah sampai di Pulau Egghead. Dengan kecepatan tinggi dia menghantam Pulau Egghead, sehingga tercipta ledakan yang cukup besar.
Melihat ledakan itu, Angkatan Laut menjadi bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar kebenaran yang dikatakan oleh Saturnus dengan suara dan kesedihan yang mendalam, Boni mengatakan, jadi semua yang terjadi adalah salahmu. Kemudian Vegapunk yang mendengar hal itu dengan penuh amarah, dia mengatakan, jadi ini eksperimenmu. Kaulah yang telah mempermainkan keluarga Kuma dengan penyakit Sapphire Skull itu. Hal itu menyebabkan Kuma mengorbankan nyawanya. Mendengar apa yang dikatakan Vegapunk, dengan aura mengerikan, Saturnus mengatakan, hei, coba bayangkan, kau ada di posisiku. Memangnya aku harus memahami perasaan serangga? Itu mustahil. Di panel selanjutnya, para angkatan laut sempat mengira bahwa ledakan tersebut berasal dari pasifista. Tapi salah satu angkatan laut mengenali Kuma dengan tanda telapak kucing di tangannya. Dengan cepat, angkatan laut mengumumkan jika mantan Shichibukai, Bartolomei Kuma, telah muncul. Saat ini dia sedang menuju pusat kota. Chip perintahnya tidak berfungsi. Kami tidak bisa menghentikannya. Kemudian Saturnus yang melihat ledakan itu menjadi bertanya-tanya, tidak mungkin Kuma bisa datang ke sini. Vegapunk yang mendengarnya juga tidak percaya jika Kuma ada di sini. Kemudian kita diperlihatkan Boni yang sedang meratapi nasibnya. Boni mengatakan, jika apa yang coba aku lakukan adalah hal yang mustahil, karena aku terlalu takut. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Hei ayah, sepertinya hatimu mulai hancur. Saat ini, aku lebih baik jika aku mati saja. Maafkan aku ayah. Dan kita pun melihat Kuma yang terus melangkah maju, meskipun angkatan laut menghujani dengan tembakan dan meriam. Hal itu sama sekali tidak mampu untuk menghentikan Kuma. Mendengar apa yang dikatakan oleh Boni, Saturnus menjadi sangat marah. Kemudian mengatakan, diam dasar bodoh. Teriak pun tidak ada bedanya. Kemudian Saturnus memerintahkan angkatan laut untuk segera menembak kepala Boni. Di momen itu rupanya Kuma sudah tidak jauh dari Saturnus. Kemudian Kuma membidik angkatan laut untuk menembakkan lasernya. Dan serangan tersebut menciptakan ledakan yang cukup besar dan berhasil mengenai angkatan laut yang telah bersiap untuk membidik Boni. Menyadari Kuma yang sudah ada di dekatnya, Saturnus kembali menghantam Boni ke tanah dan langsung bersiap untuk menginjak Boni dengan kakinya. Di momen itu, Boni kembali mengatakan, maafkan aku ayah, hidup yang kau perjuangkan demi diriku ini. Dan Kuma pun langsung berteleportasi dan berhasil menyelamatkan Boni, di mana dia mengorbankan tubuhnya tertusuk kaki Saturnus. Kemudian dengan cepat dia berbalik dan memegang kaki Saturnus. Kemudian bersiap untuk menghantam Saturnus dengan tangannya. Momen itu akhirnya kita melihat raut wajah Saturnus yang terkejut karena melihat tekad yang dimiliki oleh Kuma. Tertulis pada panel akhir, Kuma melampiaskan amarahnya. Wow, benar-benar perjuangan seorang ayah yang begitu luar biasa. Sepertinya menghilangkan kepribadian Kuma belum cukup untuk menghapuskan rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Inilah tekad yang luar biasa dari seorang ayah. Apakah Kuma akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kru topi jerami agar dapat kabur dari Pulau Egghead? Dimulai dari chapter ini, cerita akan semakin menarik. Oke, mungkin segitu aja review One Piece chapter 1103. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.